Menuju ke desa Kumogakure tentu akan menjadi perjalanan panjang bagi Naruto. Tujuannya adalah untuk menjalankan misi rahasia. Padahal yang sebenarnya Naruto sendiri akan disembunyikan dari incaran Akatsuki. Di tengah perjalanan Naruto memutuskan untuk beristirahat sejenak di desa Nadeshiko. Karena dengan perjalanan yang panjang pasti membutuhkan energi yang besar juga. Meski makanan yang Naruto makan belum bisa dibandingkan dengan ramen kesukaannya, tapi Naruto tetap menikmati. Tak lama dari itu tiba-tiba Naruto mendengar ada keributan. Yang ternyata ada dua orang wanita cantik. Wanita ini bernama Shizuka dan Tokiwa yang merupakan pelayannya. Mereka berdua sedang dikejar-kejar oleh pria cabul. Kenapa dikatakan pria cabul? Karena pria ini terus memaksa Shizuka untuk menjadi pasangannya. Meski Tokiwa sempat menahan Shizuka, ujung-ujungnya Shizuka sendiri ingin memberikan pelajaran kepada pria cabul agar tidak selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Dengan satu serangan saja membuat pria cabul itu terpental keluar angkasa. Naruto menyaksikan langsung kejadian itu dan menganggap kalau Shizuka adalah seorang shinobi. Ketika Naruto pergi dari tempat itu, tiba-tiba dihentikan oleh Tokiwa. Melihat ikat kepala yang Naruto gunakan, Tokiwa langsung menanyakan kepada Naruto mengenai Jiraiya, salah satu dari legenda Sannin, dan menanyakan keberadaan muridnya. Rezeki memang tidak kemana. Tokiwa tidak perlu jauh-jauh datang ke Konoha, karena orang yang selama ini ia cari berada di depannya, yaitu Naruto. Naruto sendiri sangat terkejut mendengar nama Jiraiya sampai sejauh ini. Tokiwa mulai menceritakan hubungan Jiraiya dengan desa yang ia tinggali. Kejadian itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu Jiraiya ingin meneliti buku yang sedang ia kerjakan. Namun gerak-gerik Jiraiya terlalu mencurigakan, membuat para shinobi yang sedang berjaga mengejar Jiraiya. Sehebat-hebatnya Jiraiya soal menyusup, ternyata masih bisa ditemukan oleh salah satu shinobi. Jiraiya tidak ingin ada perkelahian, karena ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Maka dari itu Jiraiya memutuskan untuk melarikan diri dengan Gamaken, salah satu kodok dari Gunung Myoboku. Dengan jutsu Kuchiyose, dengan gampang Jiraiya mengelabui para shinobi yang mengejarnya. Keesokan harinya Jiraiya beristirahat di suatu tempat. Tidak disangka-sangka, datang satu perempuan yang sebelumnya sempat mengejar Jiraiya. Jiraiya juga tidak mengira kalau perempuan itu masih bisa mengejarnya, meski dalam jarak yang sangat jauh dari desa Nadeshiko. Perempuan cantik ini sebenarnya kagum dengan jutsu-jutsu yang dikeluarkan oleh Jiraiya. Maka dari itu dirinya ingin membuat sebuah permintaan kepada Jiraiya untuk bertarung bersamanya dengan pernikahan sebagai hadiah. Naruto yang mendengar itu seketika terkejut. Desa Nadeshiko adalah garis keturunan wanita. Hanya wanita saja yang lahir. Makanya kandidat untuk mencari seorang pemimpin diharuskan meninggalkan desa untuk mencari pria kuat dan menantangnya. Pria yang mengalahkan akan dibawa ke desa Nadeshiko untuk menjadi suami dari perempuan yang dikalahkannya. Itulah peraturan atau tradisi dari desa Nadeshiko. Di luar dari itu memang pertarungan bisa sekalian untuk mengasah kemampuan ninjutsu maupun taijutsu. Waktu itu Jiraiya bertarung secara seimbang. Tidak bisa diputuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Jika perjanjian yang mereka buat tertunda, dan jika pertarungan ulang tidak terjadi, maka telah diputuskan bahwa sang muridlah yang harus saling mencari dan melanjutkan pertarungan. Itulah mengapa Tokiwa ingin Naruto bertarung secara sungguh-sungguh dengan Shizuka dan pernikahan sebagai hadiahnya. Naruto yang mendengarnya lagi-lagi terkejut karena ia merasa semua ini terlalu tiba-tiba. Bagaimanapun janji adalah janji. Naruto harus setuju dengan perjanjian yang dulu Jiraiya pernah buat, atau ujung-ujungnya Shizuka akan terkena masalah. Gaya mendengar cerita dari Naruto tertawa terbahak-bahak. Pertarungan berhadiah pernikahan. Gai sebenarnya merasa iri terhadap Naruto. Dengan jarak yang cukup jauh dari desa Konoha, Naruto cukup terkenal juga. Naruto masih tidak terima. Jiraiya yang membuat perjanjian, Naruto yang harus terkena imbasnya. Di malam harinya Naruto yang sedang beristirahat sempat terbangun. Tidak disangka-sangka Tokiwa masih mengikuti ke tempat Naruto. Tokiwa mengatakan tidak ada jalan untuk Naruto.
ialah seorang kandidat penting untuk menjadi seorang suami bagi Shizuka. Sebenarnya Shizuka juga tidak menikmati tradisi dari desa yang ia tinggali, desa Nadeshiko. Dia sebenarnya perempuan yang sangat baik hati. Dulunya Shizuka mempunyai seorang kekasih. Pria ini bernama Sagiri. Tapi kembali lagi, untuk menjadi seorang suami hanya bisa didapatkan dengan memenangkan sebuah pertarungan. Sagiri yang berlatar belakang seorang pedagang, tidak punya kemampuan ninjutsu maupun taijutsu. Sagiri memang tidak kuat, tapi dirinya benar-benar mencintai Shizuka lebih dari apapun. Itulah mengapa Sagiri ingin melakukan segala cara demi merubah aturan desa Nadeshiko suatu hari nanti. Sampai tiba waktunya, di mana Shizuka mendapatkan kabar bahwa Sagiri telah diserang dan mengalami kematian. Sejak saat itu, Shizuka mengunci rapat-rapat hatinya, dan dia berhenti mencintai seseorang. Supaya Shizuka tidak akan pernah merasa kehilangan orang yang dia cintai, ia hanya berpikir untuk menjalankan tugasnya, mencari dan menantang orang-orang yang kuat. Shizuka seperti menghukum dirinya sendiri. Karena itu Tokiwa ingin meminta kepada Naruto, karena Naruto sendiri merupakan murid dari Jiraiya yang tidak perlu diragukan lagi soal kekuatan. Dengan begitu, Shizuka tidak perlu mencari lagi seseorang yang akan dia tantang. Keesokan harinya, Guy, Yamato, dan Naruto melanjutkan perjalanan mereka. Namun ternyata, Naruto yang sedang berada di dalam kapal adalah Bunshin atau sebuah bayangan. Tokiwa sangat berterima kasih kepada Naruto karena telah menyetujui untuk bertarung dengan Shizuka. Tapi sebenarnya Naruto sendiri tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk berbicara dengan Shizuka. Shizuka sendiri tetap teguh dengan pendiriannya dan lebih memilih untuk bertarung dengan Naruto. Dengan tempat yang sudah disiapkan oleh Tokiwa, pertarungan dimulai antara Shizuka dan Naruto. Meski awalnya Naruto terlihat seperti kesulitan dengan jutsu yang Shizuka miliki, ujung-ujungnya Naruto lah yang memenangkan pertarungan. Naruto menjelaskan pada Shizuka kalau Naruto datang bukan untuk bertarung. Tiba-tiba pria cabul datang mengendalikan robot yang lebih besar lagi. Pengikat 100 boneka dipersiapkan untuk mengendalikan seorang Shizuka. Robot yang di pertemuan sebelumnya juga dipersiapkan untuk mendapatkan tanda dari Shizuka. Rasa-rasanya, Pak tua cabul ini sangat terobsesi dengan Shizuka. Sebagai hadiah perpisahan, Naruto memberikan Rasengan kepada pria cabul. Shizuka bingung kenapa Naruto mau menolongnya. Naruto sendiri tidak bisa melihat orang lain disakiti. Mengunci hati hanya untuk mencari seorang suami. Bukankah itu hal konyol? Naruto sendiri tidak begitu tahu soal pernikahan dan semacamnya. Tapi bukankah Shizuka harus mencintai seseorang dan memiliki ketertarikan satu sama lain? Naruto mengakui bahwa dirinya menyukai seorang gadis bernama Sakura. Walau sebenarnya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Sakura hanya jatuh cinta pada orang yang bernama Sasuke. Dia berusaha keras mengejarnya dan berusaha memenangkan cintanya. Ketika Sakura berdekatan dengan Sasuke, pada saat itu senyumannya adalah yang terindah. Dari situ Naruto menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Sakura. Tapi Naruto tidak akan pernah mencoba memaksa Sakura untuk mencintai Naruto. Yang terpenting, Naruto akan selalu melakukan yang terbaik demi kebahagiaan Sakura. Tradisi Nadeshiko bukan takdir. Itu hanya peraturan yang dibuat oleh desa. Naruto yakin Shizuka bisa menggunakan kemampuannya untuk mengakhiri itu semua. Tiba-tiba Yamato datang dan terlihat marah besar kepada Naruto. Lagi-lagi berhasil dibodohi oleh jutsu bayangan milik Naruto. Singkat cerita, Naruto melanjutkan perjalanannya bersama dengan Guy, Yamato, dan shinobi yang lain. Shizuka menanyakan kepada Naruto, ketika Naruto kembali ke desa, apakah Naruto akan mengatakan cinta kepada Sakura? Naruto sendiri masih belum memiliki kemampuan untuk melakukannya, tapi untuk saat ini ia hanya akan mengawasinya. Selama Sakura bahagia, pasti Naruto juga akan bahagia. Mendengar kata-kata dari Naruto membuat Shizuka tersenyum. Seakan-akan mood yang sekian lama telah hilang, telah kembali. Jiraiya sendiri sebenarnya sudah memberikan hati kepada seorang wanita, meskipun hanya bertepuk sebelah tangan.
dia yang telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan wanita itu adalah Tsunade. Jiraiya mengatakan bahwa ia akan selalu mengawasinya dan mengemban berat masa depannya di bahuku. Jiraiya akan mengitari dengan cinta dan doa untuk kebahagiaan Tsunade. Ya, meskipun tidak ada balasan kepada Jiraiya sendiri. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Menurut gue ini seru banget sih, asli. Buat kalian yang mau nonton animenya langsung bisa cari Naruto Shippuden episode 235. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka jangan lupa like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.